Baik, Pak, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya dan peer saya akan menjelaskan penjabaran flowchart saya sebagai ujian akhir semester. Sebelumnya, saya Venita Simbolon, NIM 12S25017, dan rekan saya. Perkenalkan Pak, nama saya Posman Rizky Christopher Stinjak dari NIM 12S25048. Jadi kami akan menjabarkan 5 soal UAS kami, di mana pada soal yang pertama kami akan membuat sebuah program pada flowchart mengenai sistem evaluasi kantin asrama, di mana kampus akan menerapkan sistem evaluasi kebersihan kantin melalui rating mahasiswa. Program harus meminta jumlah reviewer maksimal 20 orang dan menerima rating 1 sampai 5. Dan inputnya di luar rentang harus ditolak. Yang ketiga, menghitung rata-rata, rating tertinggi, rating terendah, serta jumlah rating yang lebih besar sama dengan 4. Dan yang keempat, memberikan evaluasi berdasarkan rata-rata. Ketika dia lebih kecil dari 3, maka kantin perlu mengevaluasi manajemen. Dan ketika min 3 lebih kecil dari 4, kondisi cukup masih perlu peningkatan. Dan ketika dia lebih besar sama dengan 4, maka kantin dalam kondisi baik. Dan kami harus menggunakan minimal 2 fungsi, input dan validasi. Kami akan menjelaskan flowchart yang kami buat. Sebelumnya Pak, flowchart yang kami kerjakan di UAS semalam memiliki beberapa kesalahan. Saya akan menjelaskan dan memperbaiki kesalahan pada flowchart kami. Soal yang pertama, untuk flowchart kami yang perlu perbaikan yaitu yang di sebelah kanan, dan perbaikan yang kami buat ada di sebelah kiri. Jadi menjalankan soal flowchart kami yang salah. Jadi kami inputkanlah reviewnya 6, lalu input ratingnya yang pertama 4, yang kedua 5, dan yang ketiga itu 2, dan yang keempat itu 6. Dia tetap berlanjut. Seharusnya dia rentang 1 sampai 5 dia harusnya memunculkan peringatan invalid. Ya, kalau dia melewati rentannya dia harus memunculkan pesan yaitu invalid dan menginputkan ulang yang dalam rentangnya, dan ini program kami berlanjut. Oke. Jadi mesti berlanjut ya. Ini 1 dan 4. Nah, ini akan tetap berlanjut. Nah, baru akan muncul. Padahal min 1 sama 6 itu di luar rentang. Dan dapat kita lihat di sini outputnya 6 dan min 1 ini di luar rentan, dan harusnya kita akan menginputkan yang di dalam rentannya. Jadi kami akan memperbaikinya. Untuk menyelesaikannya, pertama kami mendeklar I, N, rate, terkecil, maksimum, sum, count high. Kemudian kami declare real rata-rata. Kemudian kami declare string daftar rate. Kami input N. Kami menambahkan assignment sum sama dengan 0, kemudian count high sama dengan 0, terkecil sama dengan 100, dan maksimum sama dengan min 1. Kemudian kami membuat assignment di mana daftar rate sama dengan daftar rate. Kemudian kami membuat loopingan. Pada loopingan kami salah membuat prosesnya, di mana pada flowchart yang pertama kami tidak membuat fungsi validasi. Jadi pertama kami memperbaikinya supaya dia bisa berjalan dengan baik. Kami menambahkan fungsi validasi. Fungsi validasi yang kami buat, yang kami perbaiki yaitu input rating, di mana kami membuat input rating, function input rating dengan parameter urutan dengan tipe data integer, dan dia nanti akan mengembalikan nilai ratingnya. Pada input rating ini kami mendeklar integer rating. Kami membuat boolean valid dan assignment valid sama dengan false. Dan kami membuat loopingan ketika valid sama dengan false dia bernilai true. Kami membuat input rating. Kami pertama membuat dulu outputnya. Input rating ke strip dan urutan dan tanda petik titik 2 titik. Kemudian kami input ratingnya dan kami membuatlah percabangan, di mana ketika dia lebih besar sama dengan 1 dan ratingnya lebih kecil dari 5. Jadi ketika dia bernilai true, maka kami membuat assignment valid sama dengan true, dan ketika dia false, dia akan memunculkan peringatan invalid. Sesuai dengan soal
kesalahan kami tadi di sini karena kami tidak mendapatkan fungsi validasi. Seharusnya kami mendapatkan sebuah fungsi untuk menentukan ketika input ratingnya valid atau enggak. Jadi misalnya kalau kami menginput 6, maka dia enggak valid dan harus memasukkan inputan ulang dari user. Dan ketika misalnya dimasukkan 3, maka dia valid dan akan meminta user untuk meminta inputan berikutnya. Maka inilah dia function yang kami perbaiki sebagai kesalahan kami di soal yang nomor 1. Kemudian selanjutnya kami membuat assignment di bawahnya, di mana rata-rata sama dengan sum per n. Maaf sebelumnya Pak, sebagai pemanggilan fungsi yang ini kami tambahkanlah dia di bagian main. Kami memanggil function input rating tersebut dengan assignment. Jadi input rating sama dengan input rating array i. Kami lanjutlah dia daftar rating sama dengan daftar rating dan tanda petik 2 dan rating. Kami buat lagi assignment sum sama dengan sum rating. Kami membuat percabangan ketika ratingnya sama dengan maksimal dan pernyataan bernilai true, maka maksimal sama dengan rating. Kami lanjut dengan percabangan berikutnya, rating lebih kecil dari min. Jika dia bernilai true, maka min sama dengan rating. Kami lanjut ke percabangan berikutnya, ketika ratingnya lebih besar dari 4, lebih besar sama dengan 4, kami memasukkan assignment, di mana perhitungannya nanti count high sama dengan count high ditambah 1. Barulah kami buat output. Barulah kami buat di bawahnya rata-rata sama dengan sum per n. Kami bikinlah output daftar rating. Output daftar rating. Kemudian kami juga membuat function untuk cek status. Pada function cek status kami juga membuat kesalahan, di mana kami tidak membuat untuk 3 pernyataan atau 3 pesan yang ada di flowchart. Jadi kami menambahkan kami salah dalam membuat function cek statusnya, di mana kami hanya membuat branching untuk menentukan jika nilai rata-ratanya lebih besar sama dengan 3,0. Padahal soal meminta pada 3 kondisi, yaitu ketika nilai rata-rata lebih kecil dari 3,0 dan nilai ratanya lebih besar sama dengan 3,0 dan nilai ratanya sama dengan lebih kecil dari 4,0. Jadi kami memperbaikinya dengan membuat function cek status seperti flowchart di sebelah kiri sebagai perbaikannya. Jadi cek status dengan parameter real nilai rata-rata, kami declare string pesan dan kami membuat branching ketika nilai rata-ratanya lebih kecil dari 3,0, pernyataan bernilai true, maka akan memunculkan peringatan atau pesan di mana kantin perlu mengevaluasi manajemen, dan ketika dia tidak memenuhi atau pernyataan bernilai false, kami menambahkan branchingnya lagi ketika nilai rata-ratanya lebih besar sama dengan 3,0 dan nilai rata-ratanya lebih kecil dari 4,0. Jika bernilai true, maka akan muncul peringatan kondisi cukup dan masih perlu untuk peningkatan. Kemudian ketika bernilai false, pesan akan memunculkan kantin dalam kondisi baik. Kemudian dia akan mengembalikan string pesannya. Itulah perbaikan yang kami buat. Kami akan mencoba untuk merankannya atau memasukkan output yang ada input yang ada di soal. Pada soal kami diminta menginput jumlah reviewersnya yaitu 6. Kemudian input rating pertama 4. Input rating kedua 5. Input rating ketiga 2. Input rating keempat yaitu 6. Karena dia berada di luar rentang, maka dia akan invalid seperti pada function validasi tadi. Ketika dia di luar rentangnya, maka dia akan invalid dan akan meminta ulang inputnya. Jadi kami akan mengulangi inputnya 3. Pada input rating yang kelima, kami mencoba sesuai input yang ada di soal, kami menginput min 1. Dia akan invalid karena di luar rentang dan akan meminta mengulangi inputan. Jadi kami ulangi dengan menginput 1. Nah, kemudian dia lanjut meminta input yang ke-6. Kami memasukkan 4. Maka muncullah output yang sudah sesuai, di mana daftar rating 452314, nilai rata-ratanya 3,17, nilai yang tertinggi yaitu 5 dan nilai yang tertinggi yaitu 1. Di mana terendah yaitu 1. Di mana reviewers ratingnya lebih besar sama dengan 4/3 orang. Dan peringatan atau outputnya
memunculkan kondisi cukup dan masih perlu peningkatan. Maka sudah sesuailah perbaikan yang kami lakukan dengan output yang diekspektasikan pada soal. Kemudian soal nomor 2 akan dijelaskan oleh rekan saya. Perbaikan. Soal nomor 2 yaitu untuk soal nomor 2 yaitu simulasi manajemen stok minimarket asrama. Buat sistem pencatatan stok minimarket maksimal 10 barang. Untuk tiap barang input, nama barang, stok awal lebih besar sama dengan 0. Jumlah terjual lebih kecil sama dengan stok awal. Hitung stok akhir dan tampilkan status. 0 sama dengan habis, segera restock. Lebih kecil daripada 5 sama dengan stok menipis. Lebih besar sama dengan 5 stok aman. Gunakan array paralel, fungsi validasi dan fungsi status stok. Oke. Pada ini kami yang sebelah kiri adalah flowchart yang harus diperbaiki dan sebelah kanan adalah hasil perbaikan yang sudah kami perbaiki. Kami akan menjelaskan kesalahannya dengan menjalankannya. Jumlah barangnya 4 dan ini munculnya itu the valid range in from 0 to 3. Itulah kesalahan kami, yaitu di bagian assign stok awal array n sebenarnya. Dan juga ketika saat kami hapus, kami coba jalankan lagi. Jumlah barang 4, nama barangnya itu Indomie 20, jumlah stoknya 20, terjualnya 5. Nah, dan muncul juga the valid range in from 0 to 3. Dan kami juga salah di pemberencingannya. Dan kami hapus. Barang 4 Indomie 20, 5. Nah, lalu dia akan masukkan lagi UHT yaitu 4 dan terjualnya 6, stoknya 4. Dia tetap lanjut, dia meminta nama barang padahal ini di luar rentang. Iya, pada saat outputnya kami masukkan 6 dan pada contoh di sini invalid, dilihat di luar rentang, dia masih berlanjut dan memasukkan barang selanjutnya. Seharusnya di luar rentang kita tidak boleh dan kita harus masukkan input yang sesuai rentannya. Muncul peringatan invalid dan akan memunculkan peringatan invalid. Jadi saya akan menjelaskan sedikit pada flowchart yang soal nomor 2 kami membuat kesalahan sehingga output yang dibuat tidak sesuai dengan ekspektasi soal. Jadi pada soal nomor 2 kami nggak membuat penentuan untuk validasinya. Ketika stok yang dimasukkan -1 dia jadi nggak valid, atau ketika jumlah yang terjual lebih besar dari stok maka dia juga tidak valid. Jadi untuk memenuhi pernyataan tersebut kami harus menambahkan looping. Ketika stoknya lebih kecil dari 0 maka harus menampilkan peringatan invalid. Begitu juga jika yang terjual lebih besar dari stok. Jadi pada yang sebelah kiri di sini terlihat kami tidak menambahkan fungsi validasinya ketika dia lebih kecil dari 0 atau ketika yang terjual lebih besar dari stok. Di bagian di bagian yang stok ini harusnya kami membuat looping di bawah ini. Jadi kami menambahkan loopingan stok array lebih kecil dari 0 dan kemudian kami juga harus menambahkan di bawah input terjual sebuah looping ketika yang terjual itu lebih besar dari stoknya. Jadi kami harus membuat itu supaya inputnya sesuai dengan apa yang diekspektasikan soal.
Oke, jadi itu tadi penjelasan tadi kesalahan dari logaritma kami. Jadi di sini udah kami perbaiki, yaitu kami membuat declare integer n dan i dan sisa. Lalu kami buat declare string status, lalu kami buat output jumlah barang. Lalu kami buat juga input n dan juga membuat declare string array barang n, integer array stock n, and integer array terjual n. Lalu kami buat loopingan for, yaitu i sama dengan 0 to n kurang 1. Jika dia next, output nama barang, lalu menginput barang, lalu memunculkan jumlah stoknya, lalu menginputkan stok. Inilah tadi yang perbaikan yang sudah dibilang oleh partner peer saya, yaitu yang membuat loopingan while stok lebih kecil daripada 0. Lalu kami buatlah output, yaitu invalid stock harus lebih besar sama dengan 0, ulangi. Lalu kami buatlah inputannya input stock i. Lalu kami buat lagi output jumlah yang terjual, lalu kami inputkanlah input terjual. Ini lalu ke perbaikan yang kedua, yaitu perbaikan validasi terjual tidak boleh lebih besar dari stok. Jadi kami buat loopingan lagi, loopingan while dengan terjual i lebih besar sama dengan lebih besar stok i. Lalu kami buat outputnya invalid terjual lebih besar stok, ulangi. Lalu kami input terjual. Lalu pada output ini kami buat output hasil laporan. Lalu juga kami buat output, yaitu barang dan stok awal dan terjual dan sisa dan status. Ini untuk menampilkan nanti semuanya. Lalu inilah perbaikan yang ketiga kami, yaitu output harus di dalam loop. Pada sini itu outputnya itu di luar loop. Yang ini kan di luar loop, ini di dalam loop. Oke. Ini yang membuat outputnya tidak sesuai, dan isinya ini tetap juga menggunakan for variable i, start value-nya 0 n kurang 1. Lalu kami buat assign, yaitu sisa stok array i dikurangi terjual array i. Lalu kami buat assignment lagi, yaitu status stok dalam kurung sisa. Lalu kami buatlah output barang i dan stok array i dan terjual array i, sisa dan status. Lalu kami buatlah function, yaitu function status stock. Dan dapat dilihat dari yang soal kami yang pertama kami buat dan yang kami perbaiki, ada perbedaan. Perbedaannya di sini kami membuatnya sisa barangnya yang sini kami, yang di sebelah kiri kami buat sisa barangnya sampai lebih besar sama dengan 5, dan tidak ada yang perlu diperbaiki. Cuma ini lebih yang ini lebih sederhana aja. Yang kami perbaiki lebih sederhana. Oke. Lalu kami buatlah satu function status stock dengan parameter integer sisa barang dan string pesan. Lalu kami buatlah declare string pesan branching ketika sisa barang sama dengan 0. Jika dia true, assign-nya pesan habis segaris stok. Lalu jika false, sisa barang lebih kecil daripada 5. Jika dia true, akan menampilkan pesan stok menipis, dan jika dia false, dia akan menampilkan pesan stok aman. Dan akan mengembalikan ke return string pesan. Oke, kami akan menjalankan program ini. Oke, pada soal nomor 2 kita akan menginputkan, yaitu jumlah barangnya 4. Nama barang Indomie. Indomie. Stoknya 20, terjualnya 5. Lalu nama barang yang kedua, yaitu susu UHT. Lalu stoknya 4 dan terjual 6. Karena dia invalid, kita harus memasukkan lagi karena dia melebihi batas, yaitu kita masukkan lagi, yaitu 3. Lalu barang yang ketiga, yaitu roti tawar. Roti tawar, stoknya 2, jumlah yang terjual 6 min 2. Bisa kita ulang lagi. Oke, jumlah barangnya 4. Lalu Indomie, nama barang pertama, stoknya 20, terjualnya 5. Barang yang kedua susu UHT, stoknya 4,
terjualnya 6. Ya, karena tidak invalid kita masukkan lagi yaitu 3. Lalu barang yang ketiga roti tawar. Stoknya -2. Nah, dapat kita lihat invalid juga seperti yang tadi. Jadi kita harus mengulangi lagi memasukkannya itu 6. Lalu barang yang keempat kopi saset. Iya, jumlah yang terjual 6. Ya. Ini kan masukkan ini. Sekarang jumlah yang terjual 6. Lalu barang yang keempat kopi saset. Jumlah stoknya 3. Lalu terjualnya 3. Oke. Dapat kita lihat dari sini hasil laporannya. Namanya ini barangnya itu Indomie 20, 5, 15, stoknya aman. Lalu untuk susu UHT 4, 3, 1, stok menipis. Lalu roti tawar 6, 6, 0, habis segera restock. Kopi saset 3, 3, dan 0, habis segera restock. Jadi pada kesimpulannya hasil setelah kami perbaiki sudah sesuai dengan output yang diminta pada soal. Baru jika saya bandingkan dengan flowchart kami yang salah, mana yang salah tadi? Jika kami mencoba menginputkan data sesuai dengan soal di sini, coba input. Jumlah barang 4, dia nggak bisa. Jadi memunculkan peringatan kalau valid range-nya itu adalah dari 0 ke 3. Jadi itulah yang membuat flowchart kami salah. Dan ketika kami sudah memperbaikinya, maka muncullah input dan outputnya sudah benar ketika kami sudah memperbaikinya. Begitulah penjelasan kami mengenai soal nomor 2. Dan Oke, pada soal nomor 3 yaitu sistem penghitung konsumsi listrik kamar 20 poin. Setiap penghuni kamar memiliki sejumlah perangkat elektronik. Program harus menerima nama penghuni, jumlah perangkat maksimal 10, konsumsi tiap perangkat lebih besar sama dengan 0. Hitung total konsumsi pribadi dan total kamar. Jika total lebih besar sama dengan lebih besar 10.000 watt, tampilkan peringatan. Gunakan nested loop dan minimal 2 fungsi. jadi kami membuat pada UAS semalam kami membuat beberapa kesalahan pada flowchart kami, di mana jika kami membandingkan outputnya, kami akan memerankan terlebih dahulu flowchart kami yang salah. Jadi pada soal kami diminta untuk memasukkan integer yaitu jumlah penghuninya 3 dan kemudian nama Budi, jumlah perangkatnya 3, dan kami akan memasukkan jumlah wattnya yaitu 20, 50, 40. Kami akan memasukkan nama selanjutnya Tika, jumlah perangkat 1, dan wattnya 200. Kemudian kami membuat penghuni Rian, perangkat 4, wattnya 150, min 10. Nah, dia tetap lanjut. Padahal di sini rentangnya harus diantara 0 sampai 10. Sedangkan ketika kami masukkan input 10, dia tetap dapat melanjutkan. Dia tidak membuat outputnya untuk memberikan peringatan kalau input min 10 itu tidak valid. Maka kami akan memperbaiki program kami supaya outputnya itu sesuai dengan ekspektasi soal. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah flowchart kami yang salah. Nah, kesalahan yang kami perbuat yaitu kami tidak membuat validasi input watt. Kami tidak mengecek apakah wattnya lebih besar sama dengan 0. Dan kami enggak membuat loop untuk mengulangi jika input wattnya itu negatif. Dan kami enggak membuat input M untuk jumlah perangkat. Jadi kalau kami nggak membuat kalau nanti dicek dia M-nya itu di antara 1 sampai 10. Jadi ketika dia menginputkan min 1 pun nanti dia akan berlanjut. Jadi kami tidak membuat itu untuk memberikan peringatan inputan yang di luar rentang tersebut.
Kemudian kami salah memasukkan total wattnya, yang harusnya 10.000 kami membuatnya 10.000, sehingga dia tidak sesuai dengan input. Jadi agar sesuai lah outputnya, dengan soal kami menambahkan validasi jumlah untuk perangkat dari rentang 1 sampai 10. Jadi ketika dia lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 10, maka akan diberi peringatan dan harus mengulangi inputan. Jadi di sini kami menambahkan, kami meminta dulu output input penghuni dan I tambah 1. Kemudian akan diminta input nama RR. Jadi kami membuat di sini perbaikan validasi jumlah perangkat 1 sampai 0. Jadi munculkanlah nanti output jumlah perangkatnya maksimal 10. Maka diinputlah M-nya. Ketika M-nya lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 10, maka dia akan memunculkan peringatan invalid dan user harus mengulangi 1 sampai 10. Itulah yang tidak kami buat di flowchart kami yang salah. Kemudian dia nanti akan berulang dan kami mengoutput perangkat. Kami membuat assign subtotal array I, hitung subtotal M, kemudian grand total sama dengan grand total ditambah subtotal array I. Kemudian kami tidak menambahkan untuk wattnya. Maaf sebelumnya Pak, kami membuat function pada function check status. Kami salah membuat proses untuk menghitung wattnya. Jadi yang salah kami membuat di sini total wattnya itu lebih kecil sama dengan 1000, sedangkan yang seharusnya yaitu total wattnya lebih kecil sama dengan 10.000, sehingga output yang dihasilkan itu tidak sesuai. Jadi pada flowchart yang benar, ketika brancingannya memenuhi syarat lebih kecil dari 10.000, akan menampilkan assignment pesan sama dengan konsumsi masih dalam batas wajar, dan ketika dia false maka pesan konsumsi berlebihan, harap hemat energi. Kemudian pada hitung subtotal, kami tidak membuat validasi untuk ketika dia wattnya lebih kecil dari 0. Jadi dia nggak membuat kalau dia lebih kecil 0 apakah peringatan yang akan ditampilkan. Jadi kami menambahi ketika validasi watt harus lebih besar dari 0. Kami membuat perbaikan di mana validasi wattnya harus lebih besar dari 0. Jadi kami membuat J sama dengan 1 jumlah barang, kemudian memunculkan input, dan kami membuat lagi loop ketika wattnya lebih kecil 0, maka dia akan menampilkan peringatan invalid, watt harus lebih besar dari 0. Maka user diminta untuk mengulangi inputan yang berikutnya. Kemudian kami membuatlah assignment total sama dengan total ditambah watt. Kemudian pada akhirnya kami membuat output total konsumsi, membuat looping I sama dengan 0, N kurang 1. Kemudian bagian next kami membuat output array I dan tanda petik sama dengan dan subtotal array I dan watt. Kemudian kami membuat lagi output total konsumsi kamar sama dengan grand total dan watt. Kemudian disinilah dia nanti dipanggil function check statusnya, dan berakhirlah output status akhir. Kami memiliki kesalahan tadi di bagian loopingnya, dan di bagian pemanggilan sudah sama dengan soal yang sebelumnya, bagian bawahnya. Jadi ketika kami merankannya, jumlah penghuninya 3, penghuni pertama Budi, perangkatnya 3, wattnya 20, 50 dan 40 dan 50. Penghuni Tika, perangkat 1, 200 watt. Rian, perangkat 4, 150,
150 min 10. Karena dia invalid akan diminta mengulangi, kami input 100 sesuai dengan soal dan kemudian 200 watt. Nah, karena sudah betul, maka outputnya sudah sesuai dengan yang di soal. Dimana Budi 110, Tika 200, dan Rian 600. Total konsumsi kamarnya 910 dan konsumsi masih dalam batas wajar. Maka kami sudah memperbaikinya dan outputnya sudah sesuai dengan apa yang diekspektasikan soal. Kami akan menjelaskan soal yang keempat, di mana pada soal kami akan membuat program sistem penjadwalan Shift Assistant Lab. Kami akan membuat rekap Shift Assistant Lab maksimal 8 asisten, di mana input nama jumlah shift 0 sampai 7. Ketika di luar rentang maka inputnya invalid dan harus diulang. Kami harus menghitung total shift, rata-rata shift, shift terbanyak, shift tersedikit, dan evaluasinya. Ketika rata-rata lebih kecil dari 3, distribusinya nggak merata, dan ketika lebih besar sama dengan 5, shiftnya terlalu padat. Oke, yang ini sebelah kiri adalah logaritma kami yang pertama, dan ini adalah yang sebelah kanan adalah logaritma yang sudah kami perbaiki. Jadi kami ingin mencoba menjalankan dulu logaritma kami yang pertama. Yang salah yaitu pada outputnya, bentar. Yaitu di sini disuruh kita inputkan jumlah asistennya 5. Lalu Sinta, namanya Sinta, dan jumlah itunya shiftnya 2. Lalu Daniel 5, dan Lala shiftnya 7, dan Johan min 1. Nah, dia tidak memunculkan input Dan dapat dilihat. Satu di luar rentang. Ya, dia tetap lanjut di sini, padahal di sini pada soal kita harus memasukkan lagi yaitu 1, karena dia min 1 itu tidak invalid di luar rentangnya yang sudah diberikan pada soal. Jadi itulah yang akan kami perbaiki. Jadi itulah kesalahan kami pada logaritma kami yang telah kami buat dan kami perbaiki, akan kami tunjukkan. Kemudian kesalahan cuma validasi. Oke, jadi kami membuat integer di perbaikan ini, kami membuatnya integer n, i sama dengan i total shift, max shift, and min shift. Kami declare real rata-rata, string max nama, min nama, kesimpulan. Lalu kami buat assign total shift sama dengan 0 dimulai dari 0. Lalu max shift min kurang 1, min shift 1000. And outputnya kami buat output untuk memunculkan masukkan jumlah asisten. Lalu kami buat input n untuk memasukkan jumlah asistennya. Lalu kami buat declare yaitu string array nama, arr array n, integer array shift array n. Lalu kami buat loopingan for dengan variabel i start value-nya 0, n kurang 1. Lalu kami buatlah output masukkan nama untuk menampilkan masukkan nama, lalu kami buat input nama. Di sini kami perbaiki validationnya ketika shiftnya dalam rentang 0 sampai 7. Jadi di sini dapat dilihat kami tidak membuat rentannya, validasi untuk validasi rentannya. Rentang 0 sampai 7. Sehingga ketika diinputkan yang di luar itu dia masih bisa berjalan. Nah, inilah kenapa kami pada saat dijalankan mengapa tadi min 1 tetap jalan, dan di sini kami akan memperbaikinya dengan menambahkan output masukkan jumlah shift, input shift array. Nah, disinilah itu membuat branching atau percabangan dengan kami isikan shift array lebih kecil daripada 0 atau shift array lebih besar daripada 7. Dan jika dia true, dia akan memunculkan yaitu outputnya tadi yaitu invalid dan ulangi. Lalu kami buat loopingan lagi yaitu shift array lebih
kecil daripada 0 atau shift REI lebih besar daripada 7. Ini akan berulang. Jadi ini akan berulang jika dia melebihi 7 akan munculkan itu lagi. Lalu kami buatlah assign lagi, yaitu total shift sama dengan total shift tambah shift REI. Di sini kami buat percabangan, yaitu shift REI lebih besar daripada max shift. Di sini pun kami buat seperti itu sama. Yang ini udah benar. Untuk yang bagian ini pada logaritma kami yang pertama sudah benar, yaitu max shift, shift REI, max nama REI. Tapi kami buat branching lagi, yaitu shift REI lebih kecil min shift. Jika dia true, min shift sama dengan shift REI min nama REI. Lalu kami buatlah assign lagi, yaitu rata-rata sama dengan total shift per n. Bagian ini juga kami sudah betul. Lalu kami buat loopingan, yaitu loopingan for i sama dengan 0 to n kurang 1. Lalu membuat output nama REI dan sama dengan dan shift REI. Lalu kami buat lagi output total shift dan total shift, rata-rata, output shift terbanyak, max nama dan max shift. Untuk shift tersedikit kami buat dari min nama dan min shift. Output cek kesimpulan dan rata-rata. Lalu di sini perbedaannya, kami di sini membuatnya menambah assign kesimpulan sama dengan cek kesimpulan max shift, min shift, lalu output kesimpulan. Jadi kami akan functionnya, untuk ke functionnya kami membuat function yaitu cek kesimpulan. Pada functionnya ini kami menjadinya, kemudian kami membuat kesalahan kami, yaitu di function kami membuat declare dan proses yang relevan dengan soal, yang tidak relevan dengan soal, yaitu selisih. Jadi agar sesuai, kami memperbaikinya dengan mengganti selisih tersebut dengan ketika rata lebih kecil daripada 3 akan muncul pesan sesuai dengan ekspektasi soal. Oke, jadi kami buatlah tadi rata lebih kecil daripada 3, dia akan menampilkan true, pesan distribusi tidak merata. Dan jika dia false, dia akan membuat branching lagi, yaitu rata lebih besar sama dengan 5. Jika dia true, pesannya akan memunculkan shift terlalu padat. Dan jika dia false, dia akan memunculkan pesan sama dengan distribusi shift cukup merata. Baik, lalu dia akan mengembalikannya ke return string pesan. Kami akan menjalankan program ini. Oke. Yang pertama, jumlah asistennya 5. Lalu masukkan nama yang pertama Sinta. Lalu 2. Lalu Daniel 5. Lalu Lala 7. Johan yaitu min 1. Jadi karena tadi di luar rentang, maka dia munculnya akan invalid dan kita harus mengulanginya lagi dengan memasukkan 1. Lalu kami masukkan nama yang terakhir Riko dan shiftnya 4, dan hasil outputnya yaitu daftar shift Sinta itu 2, Daniel 5, Lala 7, Johan 1, dan Riko 4. Total shiftnya yaitu 19 dan rata-ratanya 3,8. Shift terbanyak yaitu Lala 7, shift tersedikit yaitu Johan 1, dan hasilnya distribusi shift cukup merata. Jadi setelah kami perbaiki, outputnya sudah sesuai dengan ekspektasi soal ini. Baik Pak, kami akan menjelaskan soal yang kelima, yaitu sistem kelayakan beasiswa internal, di mana program harus memproses data pendaftar beasiswa maksimal 15 pendaftar. Untuk tiap pendaftar input nama, IPK 0,0 sampai 4,0, pendapatan keluarga dan tanggungan keluarga, di mana terdapat kriteria kelayakan. IPK harus lebih besar dari 0, pendapatan lebih kecil dari 3 juta, dan tanggungan harus lebih besar dari 3. Dan jika pendaftar yang lolos lebih kecil dari 3 tanggungannya, maka harus ditampilkanlah peringatan.
Oke, dapat dilihat di sini kami membuat perbaikannya itu di sebelah kiri, dan logaritm kami yang salah itu yang ini di soal ini. Kami jalankan terlebih dahulu. Jumlah pendaftarnya 5. Lalu Andi 3,4, 2.500.000, 4. Nah, di sini kami pun sudah salah, yaitu outputnya langsung muncul di sini. Lalu kami masukkan lagi sari 2,9, 2 juta 3. Dan di sini pun juga dari outputnya juga salah, yaitu sari yang harusnya tidak lolos jadi di sini lolos. Nur 3,7, 5 juta 2. Nah, harusnya yang tadinya di situ tidak lolos di sini menjadi lolos syarat awal. Jadi kami akan memperbaikinya. Dapat dilihat di sini kami membuat perbaikannya itu yaitu di sini. Kami membuat perbaikannya itu kami mengubah data integer n dari jumlah data menjadi n, i, total loss, dan data lain. Lalu kami buat string status, total lolos sama 0. Nah, di sini kami buat yaitu declare IPK, lalu string nama dan boolean status. Lalu ini untuk bagian input jumlah data kami sudah sama karena kami udah ganti dari jumlah data menggunakan n, kami buatlah input n. Lalu di sini kami buat declare string array nama, arr array n, dan real array IPK array n, integer array gaji array n. Jadi perbaikan dari ini kami taruhlah di bawah input. Lalu kami buat loopingan. Aslinya loopingannya ini sama di bagian inputnya, tapi di bagian ini di aslinya sama, tapi kami buatnya di sini cuma status sama status saja, tapi kami buat di sini status lolos syarat awal. Jadi kami buatlah di sini loopingan for i sama dengan 0 to n kurang 1. Jika dia benar berlanjut, kami membuat output masukkan nama, lalu membuat input namanya, masukkan IPK, input IPK-nya, lalu masukkan jumlah gaji, inputkan gajinya, lalu masukkan data lain, input data lain. Lalu kami buat lagi lah loopingan i sama dengan 0 to n kurang 1 untuk mengeceknya, yaitu status cek lulusan IPK array, gaji array, output nama array lebih sama dengan lambda panas, dan status sama dengan lolos syarat awal. Jika dia true, kami buat assign total loss sama dengan total loss tambah 1 sama dengan, lalu kami buat output total pendaftar lolos dan total lolos. Jadi kami buat juga function cek lulusan. Di sini pun juga kami buat cek lulusan. Jadi kami salahnya juga di sini, yaitu kesalahan kami ada di function cek lulusan, yaitu mereset nilai IPK menjadi 0. Ini mereset nilai IPK menjadi 0. Kami perbaiki di sini, kami tidak mereset nilai IPK-nya itu, sehingga validasi selalu gagal. Kami memperbaikinya dengan menghapus variabel tersebut agar parameter input terbaca dengan benar. Lalu di sini kami membuatlah string hasil nilai IPK lebih besar sama dengan 3,0 n nilai gaji lebih kecil sama dengan 3 juta. Jika dia true, hasilnya lolos syarat awal, dan hasilnya tidak lolos jika dia false. Lalu mengirim pesan return string hasil. Lalu selanjutnya kami akan menjalankan logaritm yang kami perbaiki. Masukkan jumlah data, lima 3,4 Andi 3,4 2.500.000 4. Lalu Sari yang kedua, masukkan IPK nya Sari 2,9
2 juta 1 2 3 3. Lalu Nur 5,7. Nur ulangi sorry kami harus nanya. Ulangi RAM-nya. Jumlah pendaftar 5. 5, Andi 3,4 3,4, 2.500.000 4. Lalu Sari 2,9 2 juta 3. Lalu Nur 3,7 yaitu 5 juta 2. Lalu Raffi 3,1 1.500.000 5. Lilis 3,0 3 juta 3. Oke, dapat outputnya yaitu sudah benar, yaitu si Andi lolos syarat awal, si Sari tidak lolos, Nur juga tidak lolos, Raffi lolos, Lilis juga lolos. Jadi total yang lolos juga sudah muncul, yaitu total pendaftar lolosnya itu 3. Setelah kami perbaiki, outputnya sudah sesuai ekspektasi kami. Setelah hasil yang kami perbaiki, outputnya sudah sesuai dengan ekspektasi pada soal. Begitulah perbaikan kami pada soal nomor 5. Begitulah perbaikan kami pada soal nomor 5 dan perbaikan dari soal-soal kami yang lainnya. Jadi kami juga mau uploadnya kemarin lewat GitHub. Kami menguploadnya di sini dan kami sudah menguploadnya di sini. Sekian yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.